Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, persembahan Medio by KG Media di Spotify. Sebanyak 350 industri kecil menengah IKM akan mendapat sertifikat halal tahun ini. Hal tersebut merupakan program prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Ahmadi Akil mengatakan peluang merebut pasar produk halal sangat besar. Karena itu pihaknya mendorong IKM di Sulsel bersertifikat halal. Adapun tahun lalu pihaknya telah memfasilitasi pemberian sertifikat halal gratis kepada 100 IKM. Namun tahun ini jumlahnya meningkat signifikan menjadi 350 IKM. Selanjutnya IKM yang telah bersertifikat halal dapat dimasukkan ke dalam e-katalog lokal untuk mempermudah pemasaran. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan Indonesia Halal Industry Award 2021 dari Kementerian Perindustrian. Sulsel meraih predikat terbaik untuk kategori Best Halal Program Support. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuturkan pengembangan industri halal tidak hanya untuk mengejar profit, namun juga keberkahan untuk semua. Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya telah menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di sejumlah lokasi di Kota Pahlawan. Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina menyampaikan pengawasan KTR akan dimulai pada minggu keempat bulan Juni 2022 ini yang dilakukan pada 7 kawasan KTR, yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Menurut Kadinkes, jika kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar Rp250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan bagi instansi pelaku usaha akan diberikan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi Rp500.000 sampai dengan Rp50 juta hingga pencabutan izin. Ya, dari hasil liputan kita memang sudah beberapa bulan terakhir memang selalu ada antrean solar, terutama di SPBU yang menjual solar BBM bersubsidi ya. Kebanyakan itu di luar kota. Kalau di Pontianak mungkin di Jalan Adi Sucipto, kemudian beberapa lokasi lain di Sulejawi, Terletak 1 juga kan itu selalu banyak antrean. Yeah. Kita sudah konfirmasi kepada sejumlah supir, mereka kadang sampai harus menunggu berjam-jam, kadang harus turun pagi, bermalam di lokasi supaya bisa mendapat antrean. Dan kita juga sudah konfirmasi dengan Pertamina, pengakuan Pertamina solar yang didistribusikan ke Kalbar sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang agak aneh juga ketika misalnya bahkan katanya bulan Mei lalu sempat lebih dari kebutuhan Kalbar. Jadi aneh juga ketika suplainya cukup atau bahkan berlebih tetapi masih ada antrean. Kita juga wawancara dengan pihak kepolisian memastikan bahwa mereka akan mengawasi terus distribusi ini, jangan sampai ada penyimpangan. Di sementara yang ada komen dari anggota Dewan sendiri dari Pak Yusriansah, yakni dari Partai Gerindra, Kalbar mengatakan bahwa ya pemerintah memang harus mengawasi jangan sampai ada penyimpangan, karena ada indikasi penyimpangan kalau kondisi seperti ini. Misalnya itu ditampung kemudian dijual di industri dan lain sebagainya. Memang sangat memprihatinkan sih persoalan BBM dari sejak beberapa bulan lalu masih terjadi antrean seperti Mas Willy. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.